Kalau untuk habit penonton gadget, apa yang mereka butuhkan sehingga mereka nyaman dan ujung-ujungnya views kita naik. Oke. Kita kasih solusi. Taufik Nobo. Yes. Kenapa bareng-bareng begini? Iya, karena memang ini anak-anak radio biasa gitu. Oh iya. Dulu perjuangan Doi nih, waduh senior gue di radio nih, penyiar radio juga. Tapi kok bisa-bisanya, bisa-bisanya lo sekarang apa ya? Bukan di ranah media. Kalau gue kan dulu kita di radio. Ya, media banget. Hah? Media banget. Media banget. Ya karena memang kemampuan gue ya udah di situ gitu kan. Ya. Tiba-tiba lo sekarang jadi apa ya? Bapak gadget nasional. Waduh, berat banget. Berat banget. Dan tech reviewer. Yes. Tech tuber. Yes. Apalah itulah ya. Coba kita lihat Taufik Nobo. Lihat ini YouTube. Lihat subscribers. Tuh. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Sama kasih solusi ya. Bener ya? Apa kita lebih kecil dibanding dia? Sama ya? Tuh Taufik Nobo. Gue suka tone dan apa ya? Gue kan nonton Indo juga ya. Maksudnya alhamdulillah. Iya dong. Karena kan ya enjoy gue. Kenapa enjoynya? Karena gak ada musiknya. Ya. Itu pertanyaan tuh banyak. Kok dengerin Taufik Nobo gak ada musik sih? Itu. Langsung lo keluarin dalil. Oh enggak lah. Lah gak begitu juga lah. Tapi maksudnya biasa gue pancing gini. Siap dengan jawabannya atau mancing doang gitu. Udah gue gitu aja. Lah kalau yang nanya Samsung, Apple, Oppo, ya kan tuh gue jelasin. Gue dijelasin di depan. Jadi gue kalau misalnya ditanya nih red card dong bang gitu ya. Gue ngasih nih red cardnya sekian. Terms and conditionnya nggak ada musik, nggak ada aurat, nggak ada cewek, nggak ada kerjasama dengan fintech, dan tidak ada penyebutan hari raya agama apapun. Oke. 5 nih kalau mau kerja sama gue. Apapun platformnya, mau di YouTube, TikTok, mau di Instagram, mau gue live shopping, pokoknya itu. Gitu. Terus gimana caranya ngeyakinin mereka? Karena mereka ini brand-brand yang memang nempel banget sama yang lu sebutin tadi. Gue kasih tahu pasar gue ada 2. Yang pertama itu 2540, which pasar mature, ngambil keputusan, punya daya beli. Dan yang terakhir itu gue bilang pasar gue adalah pasar hijrah. Oh, lu bilang gitu ya? Oh iya, gue bilang. Dan gue selalu makan gini. Pasar hijrah itu udah beda dengan anggapan lo tahun 2014, 2015 gitu. Orang mungkin dulu mikirnya, oh hijrah tuh cuman jualan kurma, jualan madu. Ya lo ngalamin kan? Iya benar. Ya orang-orang dibilangnya begitu ya, jualan. Atau lagi. Herbal. Iya dan nggak salah, nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan itu semua. Tapi gue bilang sudah luas sekarang. Ada agency, ada ini, ada itu, semua segala macam. Ada punya aplikasi ya kan gitu. Ada yang content creator dan segala macamnya. Nah di saat itulah gue bilang pasar ini luas. Jadi orang-orang ini juga mereka sudah mulai berani invest ke handphone yang lebih mahal, ke gadget yang lebih tinggi dan segala macamnya. Jadi ya ayo lo masuk ke gue punya pasar yang seperti ini gitu. Oh ini menarik nih. Ini benar-benar kasih solusi loh. Soalnya biasanya mereka-mereka yang memang tech reviewer gitu ya, review gadget apa segala macam, mereka buntu ketika nggak ada musik. Oke, mungkin editingnya kata rapi gitu, bagus. Pengambilan gambarnya, lu kan clean banget. Gue suka deh tonton lu gitu ya, color grading ya dan lain-lainnya. Tapi mereka nggak ngerti cara pitching. Mungkin karena nggak tahu deh. Ini nyambung nggak karena lu juga basicnya dari radio? Nah ya itulah, itu menempa ilmu sekian belas tahun. Iya kan? Iyalah. Kita kan pasti ada ilmu pitching juga kan? Iya di dunia media sebelumnya. Jadi emang begitu akhirnya ketemu sama teman-teman brand ya udahlah gitu. Udah mulai ngerti lah. Maksudnya cara masuknya gimana, apa yang harus dikasih, solusinya apa. Ya kan gitu simple ya. Gitu. Bener-bener. Makanya tadi gue suka lo bilang katanya pasar gue tuh begini dan mereka punya daya beli. Oh iya. Itu kan narasi-narasi yang bagus menurut gue yang mungkin teman-teman sekarang nggak kepikir untuk gimana caranya buat nyasar brand. Tapi ternyata mungkin lo nggak punya edukasinya buat ngejelasin ke mereka gitu. Yes, itu penting kok. Oke. Jadi emang harus kenal diri sendiri lah ya. Iya. Ini gue pengen bahas dari awal kali ya. Boleh. Apakah tech reviewer atau review gadget, konten kreatornya lah ya, harus ngerti gadget dan harus lo paham banget betul dan lo belajar, atau harus orang IT? David Gadgetin orang IT bukan? Enggak. Dia kalau gue nggak salah, Fit, sorry kalau gue salah ya, DKV seinget gue. DKV. Anak Binus deh. Oh gitu. Wisnu Kumoro? Gue nggak tahu dia lo anak mana No? Dia udah S2 soalnya. Seinget gue anak marketing.
Oke. Dia anak marketing. Tapi siapa lagi banyak kayak Aryo ya? Aryo, Sobat HP dan segala macam. Tapi pada dasarnya kita punya ketertarikan sama gadget lah. Simpelnya begitu. Oke. Tapi memang setiap reviewer ini punya bisa dibilang gayanya masing-masing lah. Kalau misalnya kayak David tuh, gue bingung ya menjelaskan David tuh gimana ya. Dia tuh masuk ke semua kalangan gitu. Maksudnya? Jadi benar-benar dari sisi teknisnya ada, dari sisi ceritanya ada, dan orang seneng aja ngeliat David. Gue nggak ngerti gimana ceritanya gitu ya. Tapi orang seneng aja ngeliat David. Dia gitu. Storytelling banget ya. He's a good storyteller. Yeah. Dan gue bisa bilang saat ini ya the best di dunia tech storytelling ya adanya di David. Oke. Itu gue simple lah, hands down buat dia di situ. Emang ilmunya luar biasa. Jadi perjalanan dia berapa tahun mendahului saya dan juga teman-teman yang mungkin yang baru mulai. Gue anak baru ya di dunia YouTube lah by the way ya gitu. Jadi emang terbukti lah. He's really good at it gitu. Oke. Terus kalau Wisnu Kumoro ini orang yang berani eksperimental. Contohnya ya konten-kontennya dia itu ya. Konten-kontennya dia mulai dari bikin video pakai handphone yang dia review dan segala macam. Itu tidak banyak yang melakukannya dulu. Oke. Wisnu yang pertama kali lumayan banyak main di situ. Oke. Terus ada Jagat Review. Nah, kalau ini yang bener-bener teknis ada-adanya. Gitu. Kadang gue ini pendapat ya beda-beda ya. Gue ngantuk ya, kenapa ya? Oh ya nggak apa-apa. Karena ilmiah banget gue nontonin dia nggak sih? Om Deddy mengerti itu. Iya kan? Iya. Gue kadang ngomong nyari-nyari gadget, gue lihat oke deh, coba deh Jagat. Berat ya. Gue malah justru malah gue menghakimi diri gue bahwa kayaknya gue mungkin nggak siap. Dia kepintaran buat gue. Iya nggak. Gitu nggak sih? Dan nggak aneh gitu. Jadi kalau misalnya kalau Om Deddy tuh emang nggak semua orang tuh bisa masuk ya, tapi memang beliau adalah kalau misalnya pengen nyari sisi yang super technical banget dari satu buah gadget, memang ke Jagat. Tapi memang ilmiah banget. Benar. Kalau untuk istilah itu kan ilmiah lah ya. Gue nggak tahu kalau istilah yang di gadget apa gitu ya. Detail, oke lah. Tapi kadang mungkin gue bukan audiensnya aja kali. Sehingga kayak gue mau yang pace dan cerita-cerita seru aja deh gitu. Nah kalau yang pengen nyarinya yang kelas A banget, lo bisa ngeliat Segario gitu kan maksudnya. Jadi semuanya tuh udah punya kelasnya masing-masing lah. Segario bukannya fokus di podcast? Enggak cuy, enggak. Segario gue taunya Aryo kan? Aryo. Iya Aryo dulu. Aryo Pratomo. Iya. Aryo itu emang punya banyak banget punya banyak banget konten di channelnya. Tapi salah satu yang paling kuatnya memang adanya di tech. Soalnya dulu tuh zaman-zamannya gue di radio dibantai abis sama dia ketika fenomenal. Dulu kan rame dia di Twitter. Yang gara-gara kita formatted radio ngomong 2 menit 1 menit. Dihantem dalam arti positif ya. Nih sekarang podcast tuh begini nggak perlu lu ngomong cepet, speed reading, bla 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 bla. Gue pikir dia podcast banget, nggak juga ya? Yes, dia pada dasarnya adalah seorang content creator yang emang kalau di dunia YouTube dia banyak mainnya tech. Gitu. Tidak hanya tech tapi kebanyakan tech. Gitu. Oke. Mundur lagi, gue penasaran. Berawal gimana, Vic? Lo dari radio cabut kan? Ya kan gue tuh cabut 2018 ya. Kenapa cabut? Lo masih nanya aja. Jadi perjalanan hijrah itu emang tiap orang punya jalannya masing-masing lah ya. Gitu. Kalau gue udah resign sampai 2 kali gitu ya, yang kedua baru bisa cabut akhirnya. Yang pertama kenapa maksudnya resign? Kan yang pertama kan gue waktu itu BM kan, brand manager kan. Brand manager. Satu buah radio. Di mana? Di satu buah radio. Oke. Kok gue nggak nyebut ya? Gue nggak nyebut kan? Nggak apa-apa kan? Boleh gue sebut nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Jak FM ya. Iya, lo brand manager, levelnya udah lumayan. Gaji 2 digit. Iya. Ya kan, 2 digit gajinya di 101 Jak FM. Ini kita ambil ibrohnya ya guys. Ya, habis itu gue resign. Jangan dulu deh Vic, kita masih perlu jasa lo. Tapi gue nggak bisa ngurusin musik apa semua segala macam gitu. Gue pindah akhirnya ke divisi waktu itu HR. Jadi gue jadi training and development lah. Kenapa ke situ? Karena biar nggak kena musik. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang gue kebetulan pas gue lagi jadi PD BM itu punya satu buah inovasi ya. Gue berhasil ngebentuk talent baru lah gitu buat si buat radio gue waktu itu. Gitu. Jadi anggapannya dengan gue pindah ke sana, gue bisa develop talent baru untuk
tim radio lainnya. Oh, termasuk training apa segala macam ya? Yes. Ibarat kata kalau mungkin ini internal banget ya. Kalau di MRA ada Mas Luki, Om Luki. Iya, Luki. Ya kan? Luki. Gitu. Ya, Nah, kurang lebih begitulah. Ya udah. Tapi tetap masih nggak ini juga ya. Jalan 3 bulan, 6 bulan gue masih ngerasa nggak nyaman gitu. Terus konsul sama Ustadz Ami. Ustadz Ami ya keluar aja gitu. Kalau emang udah gak nyaman, oh ya udah akhirnya cabut. Oh, Masya Allah. Beliau kemarin mampir sini. Nah, benar. Itu Ana nggak kenal ya, cuman sotoy nelfon aja. Alhamdulillah diangkat. Oh iya, mantep. Oke. Nah, ya udah. Terus pas lo cabut, Pak Erick Thohir nggak marah-marah? Oh, nggak marah. Tapi lucunya adalah gini. Coba saya mau dengar alasannya apa gitu. Hah? Gue kan bingung. Waduh, gimana gue bilang. Waktu itu Pak Erick Thohir belum jadi menteri itu. Belum, lagi acara. Lagi acara RS RUPS kalau nggak salah atau apalah, gue lupa acaranya. Oke, by the way, takutnya roaming nih. Pak Erick Thohir yang punya radio Mahaka Group itu. Ya. Oke, makanya tadi kenapa gue sebut beliau. Terus? Benar. Nah, jadi ditanya, coba saya mau tahu alasannya apa gitu. Pak, beneran mau tahu gitu? Iya, gue keluarin dong Ibnu Abbas. Anda kenceng sekali ya. Dia kan nanya, Pak, ini punten ya. Gue jawabnya sopan loh, Pak, ini punten ya. Ini kalau pemahaman yang saya dapat itu begini gitu. Langsung keluarin. Lah, kan dia nanya. Kalau dia nggak nanya, mah gue nggak jawab gitu kan. Iya gitu. juga sih. Dia nanya, gue, Pak, ini saya dikasih tahu sama ustadz saya, pemahamannya begini. Ini artinya adalah ini, jadi begini gitu. Itu cuman obrolan selewat aja. Dan Pak Erick cuma bilang, saya masih gak nemu deh hubungannya gimana. Yaudah nanti gitu ya. Wah kan. Pergilah beliau kan gitu. Tapi baik-baik aja gitu. Gak berapa lama ternyata beliau konsul dengan salah satu ustadz gitu. Gak usah gue sebut di sini. Tapi kasih solusi pasti selalu mengeluarkan nama-nama. Iya. Kalau hostnya saya pasti selalu. Gak usah gue sebut di sini. Ustadz yang mana? Gak ada. Udah ya. Ustadz yang membolehkan. Udah. Iya kan tadi gue udah jelas kan, gebrak tuh. Udah jelas ya. Nah, jadi beliau menjelaskannya gini, nih karena mungkin pahamnya beda ya, beda. Jadi menjelaskan kalau ya itu 2 mata pisau standar lah. Oke. Musik 2 mata pisau. Dia cuman bilang ke bos gue kan, Bang Adri namanya. Tuh Adri, bilang aja tuh sama Taufik tuh, ini kata Ustadz boleh begini gitu. Tapi ya alhamdulillah kita diskusi ya, enggak, akhirnya gue bisa cabut gitu. Berat juga. Lama nih ya. Nah, abis cabut gue kepikiran bingung mau ngapain, bikinlah channel gitu. Oh, buat income. Langsung lu to the point ya, income ya. Ya income lah. Dagang yang lain? Enggak jago gue ya. Enggak ngerti. Gue tuh beneran kepikiran apa gue jual baju, enggak ngerti. Mulai dari mana? Nggak tahu mau mulai dari mana dan nggak tahu cara jualnya segala macam gitu. Kalau lucu ya, dari orang yang bisa ngerti jualan. Oh, ini saya begini, profil saya begini. Kalau ada masalah mau menuju ke orang ini, saya bisa jembatani dengan cara begini. Tapi kalau disuruh jualan baju misalnya, gue nggak ngerti. Masa ya? Nggak ngerti, Joy. Oke. Iya juga ya. Oke, kenapa lu pilih gadget? Maksud gue gitu. Dan itu dulu. Gadget? Kenapa gadget? Karena emang ceritanya tuh gue pernah fall in love dengan dunia gadget lah. Pertama ketemu tuh BlackBerry Bold kayaknya. Wah. Udah mulai kerja. Udah mulai ada duit. Lagi ada tren gadget. Ya ikutan lah BlackBerry pertama kali kan. Yang hitam tuh ya, Bold yang agak gede gitu ya. Setelah Curve ya. Ya, itu pokoknya yang sebelumnya tuh yang Palm, terus Nokia Communicator segala macam, belum ada duitnya. Jadi gak ikutan gitu. Nah, yang setelahnya baru gue ikutan gitu. Tapi terus di tahun mungkin 2010 apa 2000 berapa gitu gue sempat nikah, terus ya jadi berhenti gitu. Sampai akhirnya gue mau cabut. Ya gue nyalakan lagi lah gitu api-api dengan si dunia gadget ini. Kayak gue kan ngerti dunia gadget ya, gue bikin ini aja. Jadi tadinya tuh lucunya adalah ada 2 konten yang tadinya gue pikirin. Yang pertama adalah kayak vlogging, tapi punya ibroh kayak macam jadi kayak vlogging tapi hijrah. Jason Neistat gitu. Apa? Jason Neistat. Maksudnya konsep vloggingnya vlogger. Vloggingnya kayak Casey tapi selalu ada ibroh yang bisa diambil. Contoh gimana ya? Emang gak ada sih. Karena gue udah bikin pilotnya tapi gak gue naikin gitu. Oh, pilotnya boleh ditonton gak? Gak ada. Nanti gue coba cari dulu di rumah.
Gue nggak bawa. Oh nggak, gue pikir ada di unlisted. Nggak ada, tidak ada di unlisted pun gitu. Jadi benar-benar gue bikin, gue lagi vlogging, lagi jalan ceritanya sambil ngambil b-roll dan semua segala macamnya. Di akhirnya ada omongan Ustadz gitu. Oh, ini yang pernah waktu itu lo pernah DM gue nggak sih ketika gue pernah teasing mengenai kalau gue bangun radio aja gimana? Nah ya itu beda. Ya kurang lebih mirip kayak begitu. Tapi konsepnya itu ada versi videonya. Oke, soalnya cita-cita gue memang kayaknya gue pasti akan kesana kan. Akan kesana dan gue akan hire lo adalah orang pertama yang mantap. Iya dong, buat bangun cita-cita gue pengen bangun radio tapi no music. Yes. Kebayang kan? Radio dakwah, ya kan? Iya, tapi kayak begini. Kayak begini. Iya. Itu nanti lah. Anggaplah kayak begitu lah. Jadi anggaplah misalnya kita lagi bikin begini, ngobrol, tiba-tiba ada klip ustadznya. Simpelnya begitu lah. Oke. Gitu. Oke. Sama satu lagi gadget. Nah, yang ini gue nggak jadi jalanin karena gue takut kalau gue. Kenapa? Gue takut masalah hati, niat dan segala macam. Udahlah gitu, nggak usah deh gitu. Gue pinggirin aja. Karena kan niatnya pengen nyari duit ya. Cuman kalau misalnya gue coba nyari duitnya cuman bermain dari agama, kayaknya nggak lucu. Kalau gue dulu mikirnya gitu. Oke. Gitu. Sampai sekarang juga masih mikir begitu sih sebenarnya. Semua sih ya. Ya kan. Jadi gue karena gue berhati-hati, udahlah gue main di gadget aja. Nah tapi menarik. Tapi menariknya gini, Vic. Lu udah kepikiran cara monetize-nya? Ya. Bukan monetize YouTube ya? Maksudnya? Nggak, dulu belum ada gembar-gembor itu, Pak. Bukan monetize the channel kan? AdSense, bukan. Monetize bukan. Kita nanti deh kita ngomonginnya masalah AdSense dulu ya. Gitu. Perihal nanti kan itu mau dapat duitnya dari mana nih? Iya, mau dapat gitu. Walaupun gue juga penasaran sih sebenarnya AdSense lo masih aktif apa enggak? Ada yang aktif, nanti gue ceritain. Nanti gue ceritain lebih lengkapnya. Aktif. Ada yang gue ceritain nanti lo ceritain. Berarti lo ada ambil duit dari situ? Enggak. Nanti gue ceritain. Oke. Nih yang ini dulu nih. Ya, oke. Dari mana gue mau monetize itu simple. Karena gue kerja di media, jadi gue tahu ada yang namanya kebutuhan iklan. Built-in itu yang pertama. Oke. Terus gue tahu ada kebutuhan brand, nantinya pasti untuk memberikan barang untuk gue coba atau dipinjemin. Atau ya gue dibayar sama brand untuk bikin review. Udah kepikir dari awal? Somehow gue udah tahu itu pasti ada. Oke. Itu dulu 2. Gue cuma 2 itu aja. Masih fokus di situ dulu aja ya? Itu aja gitu. Tapi pas begitu gua jalan ketemulah dengan affiliate, terus affiliate marketing ya. Iya. Bukan afiliator. Terus ketemu lagi dengan ya banyak yang lain lah. Misalkan lo pengen coba kembangin ke merchandising, lo pengen coba ke naro sesimpel bayar untuk naro link dan segala macamnya. Jadi udah perkembangan itu jadi banyak banget. Jadi emang revenue streamnya tuh ini in general ya, di saat lo mungkin main, lo jadi Instagramer, lo selebgram ya bahasanya ya. Selebgram, mau seleb TikTok, mau lo jadi YouTuber dan segala macam. Revenue streamnya itu pasti banyak kok. Selain masalah paid project, selain ada paid project, lo terus dimasukin iklan misalnya built-in. Kayak tadi lo bisa jualan merchandise, lo bisa naro link dan link itu dibayar, misalkan naro di bio atau mungkin naro di description gitu. Ya maksudnya banyak yang nantinya bisa lo kembangin. Lo jadi konsultan, lo bisa jadi guru dan segala macamnya. Ya lo buka course. Yes. Iya kan? Kayak kemarin kan anak-anak tech reviewer itu kan pada bikin tuh. Yang berempat. Oh iya benar, ada Wisnu, ada David, ada Om Deddy sama Segario. Iya kan bikin kayak ya online course gitu kan. Itu gue belajar banyak. Bahkan ada yang emang bikin perusahaan khusus untuk kayak bikin ada beberapa perusahaan gitu yang emang dia bikin online course untuk jadi seorang content creator. Oh, edutech gitu ya? Yes, bahkan di hire oleh Kominfo. Gue tahu. Karena gue minggu depan akan jadi salah satu guru cadangan kalau gue. Guru cadangan. Gue jadi guru cadangan, bro. Masa? Ya, sekelas Taufik Nobo mah guru tetap kayaknya. Saya nggak apa-apa karena masih bisa beraktivitas artinya. Apaan emang? Ada. Jadi mereka kerjasama dengan Kominfo untuk ya kasarnya bikin kelas. Kalau ada yang pengen belajar jadi content creator, mereka ngebuka kelas. Pengajarnya bagus-bagus, ada Estek Media, ada Anjas Marita dan segala macam. Jadi emang khusus gadget ya? Enggak juga. In general aja. Tadi lu sebutin kan orang-orang gadget semua tuh, Anjas, Erwin. Iya, tapi enggak hanya gadget aja, emang bikin konten in general lah pada dasarnya. Kebetulan emang mungkin kenapa yang dipilih yang anak-anak gadget karena emang mungkin dianggap lebih tech savvy ya. Padahal enggak juga gitu. Oke. Ini menarik ya. Gue mau masuk ke teknik sebentar ya. Sebelum lo bahas mengenai Google AdSense di YouTube lo. Seru nih. Iya, oke. Sebelum situ ya. Tekniknya gimana ya, Vic?
lu bikin apa ya, ngeditnya, softwarenya, sampai soalnya gini, lu nggak pakai musik, men. Nah itu kan cara nyamankan audiens itu kan susah ya, karena biasanya tuh tech itu identik sama musik banget. Dengan lu lihatnya anjas deh, iya kan. Jadi pace-nya tuh apa ya, temponya tuh ketika mau pindah ke sini. Iya, gunrock apa segala macam gitu kan, pasti kan selalu ada musiknya kenceng banget, nyamain beatnya kan, dan itu menjadi atau merangsang, ya desire banget lah ketika nonton lah gitu loh. Nah itu gue pengen tahu teknik lo aja sih. Lo sadar nggak lo ngomong ada beatnya? Oke. Ya selesai kan? Oke. Selesai nggak? Oke. Jadi di saat orang tuh ngomong selalu punya pace ya, selalu dan pace itu punya BPM-nya tersendiri. Tapi memang cara ngomong Derry, cara ngomong gue itu beda. Jadi pace-nya beda-beda. Dan kalau misalnya lo boleh lihat video gue yang keyboard ya, kayaknya bisa nggak? Ada suaranya nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Jadi keyboard sampai 4 jutaan. Oke, yang ini ya. Yes. Kayaknya di bagian awal deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik bareng sama gue Taufik Nubu. Yuk, hari ini kita obrolin satu buah keyboard mechanical yang adalah. Tunggu sebentar ya. Gue suka nih pace lu rapet. Karena mungkin dari anak-anak radio gitu kali ya. Iya, kebiasaan. Nggak dragging jadinya. Yes. Yang mana? Di part mana? Tunggu sebentar. Pak lagi. Nanti bocorin juga ya, Vic, ya, untuk lightingnya. Oh boleh. Ya lu harus kasih solusi buat teman-teman yang pengen mulai untuk jadi review gadget kan. Gue lupa lagi di bagian mana. Jadi ada satu part di mana di bagian sini ya, gue ngomong dan itu begini. Keyboard ini adalah tak 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 tak. Nah di saat gue ngomong tak 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 itu ada zoomnya masuk. Jadi kalau misalnya dia coba gimana? Gue penasaran. Tapi gue lupa di bagian mana ya. Atau jangan-jangan bukan video ini ya. Makasih loh. Videonya belum dipublish. Taunya memang lu lagi editing. Jadi misalkan gini ya, katanya gini. Ini adalah satu buah botol aqua ini sangat menarik sekali gitu. Jadi misalkan gue dibilang sangat menarik sekali. Nah, jadi dia nge-zoom skill gitu. Bapak editor tolong dibantu biar saya. Enggak dong, enggak usah. Oh iya, itu tuh enak banget deh. Ya iya dong, kan maksudnya itu semua tentang kreativitas, tentang gimana cara lo ya pengen main edit dan semua segala macam. Granted memang untuk melakukan hal itu ya lo harus banyak nonton video-video sebelumnya. Dan memang ya mungkin di awal-awal perjuangan gue untuk mulai bisa belajar ngedit begini ya ketemu dengan ya musik-musik dan segala macamnya, karena emang kan yang gue tonton videonya pada punya musik dan segala macam ya gitu. Tapi ya sebatas itu, mau nggak mau emang gue coba telan dulu, gue coba lihat sampai gue ketemu satu videonya ada Mati Hapuya. Apa tuh? Ada satu orang content creator dari Kanada. Apa tuh? Siapa tuh? Sorry. Content creator dari Kanada gitu. Temennya Peter McKinnon. Oh. Nah, dia tuh ada satu buah video, gue lupa judulnya apa. Dia bikin intro itu tanpa musik. Wow. Dia bikin B-roll tanpa musik, tapi bukan karena syariat dan segala macam ya, dia cuma challenge buat diri sendiri. Di situ gue belajar, emang sebenarnya bisa. Tapi memang sound design-nya terutama untuk yang seperti ini harus bagus gitu. Boleh lu bukain nggak videonya? Nggak bisa Pak, karena saya lupa judul videonya, sayang banget. Nanti gue coba cari ya. Gue coba cari ya. Masuk ke channelnya dia, lama banget. Thumbnailnya hafal? Lupa banget Pak. Itu videonya tahun 2018 kayaknya. Wah. Jadi udah lama banget ya. Iya, ntar lu cari sendiri aja deh. Atau simpelnya gini, kalau misalnya mau paling gampang lihat videonya Peter McKinnon yang sekarang ini, semua intronya dia ya itu tidak pakai musik. Nah, lu ada dong sini? Jangan, karena ada musik. In general videonya mereka ada musiknya, tapi bagian intronya nggak ada. Jadi emang sebenarnya bisa kok gitu nggak pakai musik. Karena kan yang pertama syaratnya udah terpenuhi tuh. Ada ketukannya, kita ngomong udah pakai ketukan, ya kan? Terus tinggal dilatih editingnya aja gimana caranya biar lebih menarik, simple. Dan penekanan ada nggak yang mau ditekan dari satu buah produk ini gitu. Baru lantar bisa di scale dan segala macam. Gitu. Berarti emphasizing juga penting ya? Oh ya penting dong. Penting ya, oke. Penting. Oke, ini menarik ya guys. Maksudnya ternyata memang pace cepat itu bukan berarti jadinya kejar-kejaran ya. Tapi maksudnya ngamanin biar nggak dragging tuh apa sih istilahnya, biar nggak boring kali ya? Biar nggak boring, dan bukan berarti pace-nya harus cepat ya. Karena ada juga video-video gue yang ngomongnya lebih santai, lebih lama. Tapi itu pun juga bisa selama ya konsisten, tetap kontennya masih bisa mancing, intonasinya dimainin gitu kan. Ada yang ditekan, ada yang di mana gitu ya. Ya public speaking 101. Ya nggak sih? Oke. Nih, gue pengen bahas juga mengenai ini nih, Vic. Ada nggak sih footage ya, scene tertentu, gue coba mengsederhanakan bahasa deh ya. Kalau mau jadi
tech reviewer atau review gadget kan macam-macam rupa ya. Contoh misalkan ada orang yang cuma pakai satu kamera doang. Ya, gue juga satu kamera doang. No, I mean maksudnya detail-detail itu kan kadang dari awal sampai akhir. Gue pernah nemuin satu konten dia diem doang. Oh ya. Mending di scale zoom in, zoom out itu nolong. Atau mungkin detail-detail ke produk ketika close up, ya paham ya. Nah, walaupun satu kamera itu masih mending deh. Atau lu kan ada perpindahan scene. Ya, gue gak ngerti ya bahasa gue, gue awam banget ya. A-roll B-roll lah sebutannya. Kalau kita begini, kalau kita mungkin kamera yang tengah ini A-roll, B-roll, ini B-nya nih. Ya kayak ya. Begitu, kan. Ya kan ada 2 shot gitu kan. Atau kadang setnya berubah, kayak tadi lu ada detailing buat si gadgetnya itu sendiri, ya kan, di bagian samping apa segala macam. Nah, gue mau minta insight-nya aja sih sebenarnya kalau teman-teman pengen mulai jadi review gadget apa segala macam, itu dibutuhin banget nggak sih terkait sama shot-shot satu, dan yang kedua bagian-bagian mana yang memang jadi wajib hukumnya untuk perihal ini ya, maksudnya ya, bukan masalah hukum agama ya. Mana yang wajib ditongolkan sehingga itu adalah menjadikan kaidah-kaidah penting dalam nge-review gadget. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin shot-shot pendamping mainnya utama gitu ya, itu memang penting karena salah satu keluhan kebanyakan orang nonton video gadget tuh, kok gue nonton muka lo doang, Pak? Itu maksud gue. Gue karena waktu itu, gue jujur ya, gue mau intermezzo dikit nih, jujur. Gue lagi ada setup buat vlog lah. Oke. Nah, terus ada dari rig-nya sampai kameranya dan lain-lainnya ada yang memang pengen gue cek banget. Ya, jadi kebetulan mungkin si content creator ini itulah alat-alat yang gue pengenin dan dijadikan satu setup sama dia. Iya. Nah, kan jadi satu rig gede gitu. Iya gitu kan. Nah kan biasanya kan kalau ada yang kamera doang, gue harus lompat lagi ke rignya yang mana, gue harus lompat lagi ke mikrofonnya pakai yang mana, kan agak PR tuh. Nah cuma waktu itu kebetulan gue gak sengaja dapet, gue sampai sekarang lupa nama channelnya apa. Terus akhirnya gue nonton, ternyata ini yang gue butuhin. Nah cara ngesetnya kayak gimana? Tapi mohon maaf nih ya, ini mungkin masukan kepada yang mungkin lo ngerasa lagi nonton yang tadi gue maksud, gue juga agak lupa namanya. Satu shot doang, dia cuma kayak gini doang. Gue gak tahu memang gayanya gitu. Maaf ya, memang ini subjektif sih. Atau memang sebenarnya nggak kayak gitu, atau mungkin dia ilmunya sebatas itu gitu. Contoh, ini pokoknya gini, lihat ya, gue pakai ini ya. Nah ini ya, ini gue taruhnya gandeng kameranya, action camnya gini ya, gini nih. Oke. Tahu kan lo maksud gue? Gue kadang suka kayak, men ini karena gue lagi butuh aja nih, gue bela-belain deh. Gini. Gak ada detail buat lu shot yang niat dikit dong gitu. Ini ada dua. Kalau case-nya di gue ada 2. Satu kejar tayang. Kan gue udah duga tuh. Satu kejar tayang, yang kedua keterbatasan alat. Mungkin dia bingung gitu ya. Gue udah kalau pakai kamera handphone gue misalnya nggak terlalu bagus nanti shotnya, tapi ntar nggak ada b-rollnya, tapi ya udah deh gue begini aja gitu. Ada kalanya begitu kan? Ada. Gue pun ada kadang-kadang punya b-roll atau beauty shot, orang-orang bilang itu under ya, dalam pengertian di bawah yang seharusnya tuh ada. Ya emang ya gimana ya Pak ya, namanya kerja sendiri ya, kadang-kadang dikejar setorannya, bukan dikejar setoran klien lagi, dikejar sama diri sendiri. Enggak, gue harus naikin minggu ini, pokoknya udah tanggal segini gue harus naik gitu ya. Lo ngerti lah. Kalau misalnya udah bermain dunia konten ya, kadang push dari diri sendiri untuk tayang di hari ini jam segini dan semua segala macam itu selalu ada. Dan lo punya target atau KPI sendiri kan? Ada, berantakan udah KPI gue. Serius lo? Iyalah, karena kan dari yang tadinya 1 per minggu jadi 2, jadi 3. Kalau sekarang akhirnya gue agak gimana caranya ngejar paling enggak kalau bisa 2 lah per minggu lah. Gitu. Oh ini ada triknya juga. Jadi kalau untuk review gadget tuh konten kreatornya itu in general sih sebenarnya. 1 hari 1 konten bukan? Enggak. In general kalau bisa bikin konten sebenarnya di YouTube tuh sekonsisten mungkin kan sebenarnya kan. Kalau misalnya bisa 2 minggu, 2 minggu sekali ya 2 minggu sekali. Seminggu sekali ya seminggu sekali. Konsisten di hari itu, di jam itu aja, jangan berubah-berubah dulu. Karena kan ibarat kata nih, lo nonton MacGyver zaman dulu ini, ini SES lo masih ngerti MacGyver kan? Yang nonton lo. Gue sendiri juga kayak gak tahu itu film apa. Ya kan? Boleh contoh yang lain nggak? Gue nggak tahu, takut tahu audiens gue. SES gue kayaknya nggak kena nih. Yang agak baruan apa? Van Damme? Apa? Gue nggak ngerti itu apa. Padahal seangkatan Arnold, Van Damme. Benar. Sama-sama tua. Apa? Ya udah MacGyver lah. Lo biasa nonton film. Oh, Detektif Conan.
Oh iya. Untuk Doraemon lah, semua orang ngerti. Enggak kan MacGyver banget. Oh iya. Yang lu mau sandingin ke MacGyver kan? Enggak harus, enggak harus, sudah. Pokoknya misalnya lu biasa nonton Doraemon pagi hari Minggu jam 8. Iya betul. Ya kan? RCTI. Lo tuh pasti nungguin film itu ya jam segitu. Sampai lo sekarang udah bapak-bapak. Ya, terus mau anak lo tenangin misalkan, sini nonton Doraemon dulu jam 8 di RCTI gitu. Ada hari Minggu. Sampai sekarang masih ke program kan? Iya. Nah, itu hal yang sama di saat lo memang pengen ngejar viewers lo di YouTube, dikenalkan di jam yang sama, di hari yang sama. Konsisten aja di situ terus. Mau itu seminggu sekali, mau itu 2 minggu sekali, kenalinnya di situ. Itu yakin lo 2 minggu sekali nggak kelamaan, Fik? Ya sebenarnya kan kelamaan 2 minggu sekali, tapi kan tidak. Satu hal yang gue pelajari ya, tidak semua orang yang bikin video di YouTube itu hanya bikin video di YouTube. Mungkin waktunya nggak kekejar dan segala macam. Editingnya masih lama karena mungkin dia ngerjain sendiri dan belum pro banget gitu kan. Gitu. Jadi ya dikonsistenkan semampunya. Syukur-syukur bisa paling nggak seminggu sekali. Di dunia gadget sayangnya seminggu sekali itu agak terlalu lama ternyata. Iyalah. Wow, ini pergantiannya cukup cepat ya. Iya, jadi makanya gimana caranya kalau gue ngejar paling nggak 2 video per minggu. Gitu. 2 video berarti seminggu 2 kali. Iya. Dan di hari apa? Nah, gue akhirnya berantakan. Gue tuh selalu ngambil ada di jeda antara Senin, Rabu atau Jumat karena emang menurut gue itu yang secara view gue lumayan aman di situ. Tapi sekarang emang agak digeser lebih ke Selasa sama Kamis akhirnya. Karena hari Minggu tuh malam agak repot ya untuk mulai nyari semangat. Ayo kita syuting gitu, agak susah ya. Oh gitu. Oke. Gue mau teknik dulu ya sebelum bahas percuanan, advance dan lain-lain gitu ya. Balik lagi dong ke videonya. Kita ngomongin apa ya? Storyboard deh ya. Kali ya, gue gak ngerti bahasa. Gue kagak pakai storyboard. No. Maksud gue gini. Shotless misalnya. Iya, elemen kali ya. Elemen yang dibutuhkan tuh apa sih kalau untuk review gadget? Contoh nih. Gue coba awam lagi deh. Ya. Apakah memang harus shot yang sedekat ini, misal? Oh, gini. Apa sih namanya tuh? Iya. Storyboard kita kan. Kita ngambil. Iya. Kita nyebutnya gambar handphone ya maksudnya kan ya. Apapun. Pokoknya. Oke. Gue pengen ngambil atau berangkat dari audience behavior. Ya. Penonton. Ya. Penonton podcast sama penonton gadget kan beda dong. Ya. Iya dong. Kita ngomongnya secara saklek dulu deh. Ya. Penonton gadget sama penonton tutorial apapun itu kan masak beda dong. Ya kan. Nah, kita coba behavior masing-masing dulu deh. Kalau untuk habit penonton gadget, apa yang mereka butuhkan sehingga mereka nyaman dan ujung-ujungnya views kita naik. Oke. Lucunya adalah untuk satu buah video yang seperti ini, itu teorinya berlaku general menurut gue. Benerin kalau gue salah nih. Yakin lo? Om Gun dan Arto di Pro sama siapa? Ya Joy ya sama Anja, saya benerin gue kalau gue salah ya. Tapi sebenarnya berlaku sama. Tetap ada wide, ada medium, sama ada telenya. Jadi maksudnya ada pre-scene-nya, terus ada di saat di bagian kontennya, ada di saat detailingnya, semuanya itu ya berlaku di sini. Jadi misalnya kita mau kenalin yang pertama tuh, siapa bilang Oppo selfie doang. Ini adalah Oppo Find X3 Pro. Handphone ini punya kerjasama dengan satu buah brand Hasselblad, satu buah brand fotografi yang terkenal. Jadi itu bisa kan? Itu harus di awal. Misalkan ya. Misalkan ya. Oke. Kita ngambil scene-nya dari yang wide dulu, dan ambil handphonenya secara lebar. Terus dia bilang brand ini kerjasama karena dia baru kerjasama dengan satu brand fotografi. Kita shoot, kita zoom, masuk ke bagian ada brandingnya Oppo sama Hasselblad di sana. Itu satu hal yang sebenarnya cukup common ya maksudnya. Oke. Jadi secara teori per sinematografinya gue nggak bisa bilang karena gue nggak ngerti bangetan sebenarnya, tapi memang ditunjukin apa yang sesuai dengan yang kita omongin. Kalau gue sih akhirnya lebih ke sana ya, ngambilnya simpelnya begitu. Gitu. Misalnya kita lagi ngomongin, oke, kamera handphone ini punya sensor 50 megapiksel ya. Gue ambil shotnya adalah ambil shot dari kamera handphonenya. Oh, berarti stock shot juga penting ya? Oh ya penting. Setiap yang kita omongin B-roll-nya lah istilahnya. Yes. Itu masuknya ke shot yang memang lu bahas. Iya, itu penting. Jadi satu hal yang emang kadang tuh suka off ya. Ini gue ngobrol dengan beberapa tech reviewer gitu. Kadang ada yang suka ngomongin sesuatu tapi tidak dilihatkan sesuatunya itu. Padahal lebih enak kalau diliatin. Nah, gitu. Itu penting. Jadi kayak misalnya kita mau ngomongin di beberapa handphone, coba ya. Mana? Lu klik aja mana? Gue. Ini enak-enak banget sih.
Nih misalnya yang Realme ya, hampir tidak ada celah. Di situ gue omongin tuh kalau misalnya buat split screen-nya lebih enak Samsung dibandingin Realme 9 ini. Gue kasih ngeliat gimana sih emang split screen-nya Realme itu gimana. Terus split screen-nya Samsung gimana. Tapi gue bikin ya emang agak lebih sedikit, nggak terlalu kasar lah sebelah-sebelahan banding-bandingan gitu, enggak. Jadi emang gue bikin ada transisinya segala macam biar kelihatan lebih cantik aja lah dikit. Udah simple gitu. Justru bukannya bagus ya yang nge-review orang yang gue kemarin lagi nyari action cam yang gue bilang tadi tuh. Yes. Ya kan Palm yang 2 ya. Sama satu lagi DJI. Oke. Apa tuh? DJI Pro. Osmo. Ya. Ada dua-duanya di split gitu. Terus yang sebelah sini kalau pengambilannya lagi pakai dua-duanya sama-sama nge-record gitu. Ini kalau terus pakai audionya, audionya ntar ya gitu-gitu bukannya jadinya. Sebenarnya tergantung emang lagi pengen dibikin seperti itu atau enggak. Kalau gue simpelnya begitu sih. Kalau emang misalnya pun mau dibanding-bandingin ya nggak masalah. Kalau misalnya emang pengen dibikin lebih smooth, gue tunjukin dulu yang Realme gimana, terus yang Samsung gimana juga sebenarnya nggak ada pakemnya sih. Oke. Secara behavior nggak ngaruh ya? Nggak ada pakemnya. Yang penting orang bisa ngelihat apa yang gue omongin. Simpelnya sih gitu. Oke. Nah tadi kalau ditanya masalah wajib tanda kutip, sebenarnya sih nggak ada hal yang wajib di cover tuh nggak ada. Tapi emang biasanya behaviornya kalau buat kita orang-orang yang ngomong teknologi itu pasti ngebahas spesifikasi, mulai dari masalah chipsetnya atau otaknya lah, masalah RAM-nya, terus storage-nya gitu kan. Nanti kita ngebahas lagi kekuatan dari, kalau di benchmark tuh sekuat apa sih, nilainya segede apa. Pakai beberapa aplikasi namanya Antutu dan segala macamnya. Nah kenapa akhirnya ini jadi dilakukan oleh hampir semua tech reviewer. Jadi bisa dibilang orang-orang suka bilang membosankan, atau kok kayaknya jadi pakem banget, karena emang kita tetap masih pengen ngasih lihat ini loh kuantifikasi dari yang kita omongin. Gitu. Kebayang ya. Walaupun di saat kita ngomongin teknologi, ya mungkin 60-70%-nya adalah kualitatif bukan kuantitatif gitu. Tapi banyak banget yang main kuantitatif. Mencoba Mencoba kuantitatif, tapi di saat kita ngomongin kebanyakan kan kalau orang nonton review tuh sebenarnya yang dicari bukan kuantifikasinya. Iya sih. Karena angka ya segitu-segitu aja. Iya. Dan lagian kalau nonton YouTube jangan nyari kuantifikasi sebegitunya gitu. Kalau nyari kuantitatif mah tinggal browsing aja. Spesifikasi Samsung ini atau iPhone ini keluar kan. Nilai benchmark ini selesai. Oh iya. Iya kan? Mudah gitu loh, mudah. Iya. Yang kita kerjain itu lebih ke bagian ini loh, rasanya pakai iPhone ini tuh begini. Orang bilang iPhone 13 Pro bagus banget emang. Tapi gue jual lagi, gue ganti pakai yang mini. Dan gue ceritain kenapa gue jual. Oh iya ini bener. Karena ini handphonenya berat dan gue nggak nyaman gue pakai sehari-hari. Gitu udah simple. Sadar nggak guys? Ya kita mungkin sama ya sebagai penonton ya, bukan yang ahli gadget kayak lo gini kan. Maksudnya ketika ketemu content creator ngomongnya rasa, kenapa gue jual lagi? Tadi gue langsung notice gitu ketika lo ngomong kayak gitu. Kenapa gue nggak jadi pakai atau kenapa begini? Itu tuh ada rasa gairah penonton loh. Kalau gue ngeliat, oh ternyata dia begini ya. Ketimbang spek bukan nggak bagus ya. Tapi kalau spek banget gitu. Iya beda. Gue nemu di Google juga bisa deh. Nah ya kan makanya tadi gue bilang itu kan tinggal browsing aja. Dan tugasnya kita emang adalah mendeliver rasa dari handphone ini gimana. Gitu. Itu kalau lakuin views yang paling banyak juga begitu banget polanya. Rata-rata begitu. Apa sih? Coba deh tadi kalau misalnya kayak di home short buy dong. Yang paling tinggi kan Samsung A21s, gue sampai hafal tuh. Apa yang paling tinggi views lo? Iya. Coba dong. Nah itu emang gue ngomongin handphone ini rasa banget. Ini rasa banget karena handphone ini dihujat oleh banyak orang. Iya benar. Nah itu ini tips and trick juga nih. Maksudnya ternyata rasa pengalaman lo UX lah ya. Iya. Mungkin UX user experience, benar. Iya kan? Iya. Lo kan nonton review untuk tahu user experience, bukan untuk tahu spesifikasi. Tuh catat nih buat konten kreator yang pengen mulai atau mungkin udah jalan pertengahan gitu kan. 1M 600.000 500.000 gede-gede juga fake views lu ya. Ini masa indah nih. Ini masa indah. Lah emang ada masa-masanya. Kalau iya kan ini maksudnya kan tadi gue sempat cerita sebelumnya sama Dery ya. Kalau gue awal bikin tuh 2017 akhir 2018 awal itu masa-masa yang bisa gue bilang mudah ya buat
lo jadi tech reviewer. Itu kayak nyayur banget, viewsnya banyak banget. Nah ini menarik nih, kenapa beda dulu sama sekarang? Padahal di sekarang harusnya lebih kenceng dong, karena era digitalisasi mungkin sudah mengkampung dan mendesa-desa. Lebih tersaturasi. Mungkin kalau gue pribadi, gue aware di tengah-tengah gue sempat hilang konsentrasi, salah strategi. Strategi apaan? Gue sempat ngeluarin video sehari 1 loh. Emang tuh salah? Kita kasih solusi.